Sassuolo harus terlempar dari kasta tertinggi Serie A di musim lalu setelah finish di peringkat 19. Manajemen skuad I Nero Verdi segera mendatangkan Fabio Grosso sebagai pelatih anyar. Sentuhan taktik mantan juara Piala Dunia ini langsung bikin Sassuolo bangkit. Pasukan hitam hijau masih konsisten memimpin puncak klasemen Serie B. Domenico Berardi juga masih terus diandalkan skuad I Nero Verdi meski terus diincar klub-klub besar Serie A. Cetak Gol coba merangkum kebangkitan Sassuolo berkat kecerdasan manajemen sebagai berikut. Dilatih bintang juara Piala Dunia. Sassuolo musim lalu harus menerima kenyataan pahit setelah gagal bertahan di Serie A. Padahal pasukan hijau hitam belum pernah turun kasta selama 11 tahun terakhir. Kekacauan ini terjadi nggak lepas dari performa skuad I Nero Verdi yang buruk. Sassuolo tercatat hanya mendapatkan 7 kemenangan dari 38 laga Serie A. David Ballardini selaku pelatih langsung kena mental karena gagal memenuhi janji manisnya. Padahal Allenatore 60 tahun ini bertekad membawa Sassuolo keluar dari zona degradasi. Sassuolo mendekati saya dan saya sangat senang karena Sassuolo adalah klub dalam situasi yang sudah saya sering alami sebelumnya, ungkap Ballardini. Kegagalan pelatih asal Italia ini pun akhirnya membuat manajemen gak sabar. Petinggi Sassuolo akhirnya menunjuk Fabio Grosso untuk membalikan keadaan. Mantan juara Piala Dunia 2006 ini dianggap bisa membangkitkan Sassuolo. Pasalnya, Grosso punya pengalaman mentereng melatih Olympique Lyon dan Brescia. Filosofi penguasaan bola sang pelatih juga sangat cocok dengan para pemain Sassuolo. Strategi Grosso juga sulit ditebak lawan karena sering bergonta-ganti formasi. Allenatore 47 tahun ini kadang mengandalkan 2 striker untuk mengisi lini serang. Namun, Grosso bisa tiba-tiba mengubah formasi dengan menggunakan 3 penyerang. Saat melatih Frosinone, sang pelatih pernah menggunakan taktik 3-5-2 dengan skema 3 back. Namun Grosso juga sering mengubah taktiknya dengan pakem 4-1-4-1 di babak kedua. Strategi ex-pelatih Brescia ini terbukti bisa membawa Frosinone promosi ke Serie A. Skuad Kanari ini kembali naik kasta setelah 4 musim bermain di Serie B. Keputusan transfer gila bikin untung besar. Setelah mendapat pelatih gacor, Sassuolo langsung merombak skuad besar-besaran. Skuad I Nero Verdi melepas lebih dari 30 pemain jelang mengarungi musim 2024-2025. David Fratesi yang sebelumnya dipinjamkan ke Inter Milan juga resmi dilepas permanen. Pemain 25 tahun ini berhasil mendatangkan keuntungan 31 juta euro untuk Sassuolo. Skuad I Nero Verdi juga untung 2,5 juta euro usai meminjamkan Andrea Pinamonti ke Genoa. Matheus Henrique yang didepak ke Cruzeiro juga mendatangkan dana segar 8,5 juta euro. Sassuolo juga melepas bek keturunan Indonesia yakni Rian Flamingo. Dari hasil bersih-bersih ini, pasukan hitam hijau sukses meraup keuntungan lebih dari 50 juta euro. Skuad I Nero Verdi juga hanya mengeluarkan 5 juta euro untuk mendatangkan pemain anyar. Sassuolo sukses merekrut Nicolas Perini yang pernah jadi rekan Jay Itzes di Venezia. Strategi transfer cerdas Sassuolo juga berhasil mempertahankan para pemain bintang. Christian Thorstvedt batal hengkang sempat didekati oleh Fiorentina di musim lalu. Sassuolo juga masih sanggup menahan Josh Doig untuk tetap bertahan. Padahal pemain asal Skotlandia ini sempat menjadi incaran Torino. Sepatu bola Adidas yang dipakai Son Heung-min bisa kamu dapatkan dengan harga 400 ribuan aja. Cek linknya sebagai berikut. Mengandalkan pemain Atletico Madrid buangan timnas Italia. Domenico Berardi juga masih terus bertahan meski digoda tawaran klub raksasa Serie A. Winger 30 tahun ini terus setia membela Sassuolo selama 9 musim. Ditambah lagi Berardi ogah hengkang saat Sassuolo terpuruk di Serie B.
Pasalnya, produk akademi skuad I Nero Verdi ini tetap bertahan meski sempat digoda Juventus. Padahal pemain yang menjuarai Euro 2020 ini bisa kembali berseragam si nyonya tua. Berardi juga menolak tawaran Fiorentina, Bologna, hingga Lazio. Publik Mapei Stadium langsung memuji kesetiaan Berardi di tengah keterpurukan Sassuolo. Kebangkitan pasukan Fabio Grosso juga dimotori oleh Horatio Moldovan di bawah mistar gawang. Mantan pemain Atletico Madrid ini sudah mengemas 6 clean sheet di musim ini. Moldovan baru kebobolan 11 gol dari 13 penampilannya mengawal gawang skuad I Nero Verdi. Alhasil, kiper Rumania ini mampu menggeser Giacomo Satalino di posisi penjaga gawang utama. Sassuolo diprediksi akan mempermanenkan jasa Moldovan di musim depan. Apalagi kiper kelahiran klub Napoca ini secara terbuka ingin angkat kaki dari Atletico Madrid. Pasalnya, Moldovan kesulitan menggeser Jan Oblak sebagai kiper utama Los Colchoneros. Saya ingin meninggalkan Atletico Madrid pada musim panas atau musim dingin. Sulit untuk menolak tawaran menggiurkan dari Atletico de Madrid waktu itu. Tetapi yang jelas saya ingin bermain secara reguler, ungkap Moldovan. Performa gacor memimpin Serie B. Komposisi skuad yang gacor lantas mengantarkan Sassuolo di puncak klasemen Serie B. Padahal skuad I Nero Verdi sempat diragukan bisa bersaing di posisi 5 besar. Pasukan Fabio Grosso awalnya kesulitan meraih kemenangan dari 4 laga perdana. Sassuolo hanya sekali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Alhasil di akhir pekan keempat, pasukan hitam hijau terdampar di posisi 13 klasemen Serie B. Meski begitu, tim yang bermarkas di Mapei Stadium ini segera bangkit dari keterpurukan. Skuad I Nero Verdi langsung tancap gas sejak pekan kelima. Sassuolo mencatat rekor nggak terkalahkan dalam 14 laga berturut-turut. Ditambah lagi Domenico Berardi dan kolega sempat membantai AS Cittadella 6-1 di pekan 8. Namun rekor tanpa kekalahan ini terhenti di tangan Filippo Inzaghi. Pasalnya baru-baru ini Pisa mampu menyudahi perlawanan skuad Nero Verdi dengan skor 3-1. Meski begitu, Sassuolo diyakini segera bangkit dari keterpurukan. Skuad I Nero Verdi punya salah satu lini serang paling produktif di 5 besar divisi kedua Liga Eropa. Pasalnya Sassuolo tercatat sudah 41 kali menjebol gawang lawan dari 19 laga. Moncernya produktivitas gol Sassuolo dimotori Trisula gacor di lini serang. Armand Lauriente, Samuel Mulattieri, Nicolas Pierlini sudah mengemas 24 gol. Bahkan Pierlini sempat mencetak gol saat Sassuolo bertandang ke Pisa beberapa waktu lalu. Gacornya performa Sassuolo juga nggak terlepas dari ambisi pihak manajemen. Pasalnya, Giovanni Carefalli selaku CEO pasukan Nero Verdi ingin timnya segera kembali ke Serie A. Kami berusaha membawa Sassuolo kembali ke Serie A. Namun kami harus tetap waspada terhadap banyak kesulitan yang masih harus kami hadapi, ungkap Carefalli. Kamu bisa dapatkan sepatu sneakers Aero Street cuma 100 ribuan aja, check out sekarang juga. Itulah ulasan kebangkitan Sassuolo di Serie B musim ini berkat kecerdasan manajemennya. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Nero Verdi berhasil kembali ke Serie A musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.